Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel media Dakwah Rooni TV. Kali ini saya ketemu lagi kedua kalinya bersama Bang Gandhi, betul ya? Ya, Bang benar. Gandhi. Jadi kemarin itu kami sempat membahas terkait apa kemarin Bang Gandhi? Tentang organisasi atau kuliah ya. Organisasi atau kuliah. Hari ini kami bincang-bincang santai ya Bang Gandhi ya, terkait apa yang perlu kita bincangkan hari ini. Kayaknya sih mahasiswa baru nih mau masuk kuliah ini kan. Oh, mahasiswa bentar Ya. lagi kan? Oh, ya, jadi mahasiswa baru insya Allah di bulan berapa nanti Bang Gandhi? Sekitar bulan 8 mungkin mereka masuk kuliah. Bulan 8 ya. Artinya tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi mahasiswa baru ini akan memasuki kampus UIN Raden Patah Palembang. Iya. Nah, jadi Bang Gandhi sekarang sudah semester berapa Bang Gandhi? Kalau saya sendiri sih sudah semester 8, Bang. Sudah semester 8, Ya. sudah kompre, sudah ujian? Alhamdulillah sudah sidang akhir. Sudah sidang akhir ya, Masya Allah, luar biasa. Artinya ini patut dicontoh ya, patut dicontoh sehingga ini menjadi suatu bagi mahasiswa baru ya, Ya. mahasiswa baru yang bisa mengambil contoh bahwasanya Bang Gandhi ini sudah berapa tahun ini? Tahun keempat. Ya, Tahun keempat, berarti 8 semester. 8 semester ya. 8 semester. Nah, ini artinya sesuai dengan tupoksi ya, sesuai dengan tupoksinya 4 tahun. Karena banyak mahasiswa ini yang sampai 5 tahun nih Bang Gandhi. Ya, bahkan lebih, Bang. 6 tahun kan, 12 semester. Kalau di DO di UIN sampai semester berapa? 12 semester kalau tidak salah. 12 semester. 12 semester. Kalau tidak salah itu kabar-kabarnya bulan 6 ini atau bulan 7 tanggal 15 ya. Ya. Itu bakalan ada DO ya. Ya, untuk masal untuk 16 dan 15 ke bawah. Oh iya. Jadi artinya kita bagi mahasiswa ini, bagi kawan-kawan ya yang SMA yang insya Allah ini bakal masuk di kampus UIN Raden Patah Palembang. Iya. Artinya kita perlu bincang-bincang nih dengan Bang Gandhi terkait bakalan nanti ketika masuk di kampus UIN Raden Patah Palembang. Jadi bagaimana nih Bang Gandhi untuk mahasiswa baru nanti yang bakalan masuk UIN, bagaimana supaya skripsinya itu lancar dan Ya. kalau bisa itu bisa mengikuti organisasi ya. Nah, bagaimana itu Bang Gandhi? Baik ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya bisa diperkenalkan. Nama saya Fahrulian Gandhi, biasa dipanggil Gandhi. Ya. Saya ini mahasiswa semester 8, alhamdulillah kemarin dalam beberapa hari yang lalu, ya Bang Roni, saya sudah sidang akhir, dalam artian saya sudah boleh menyandang gelar sarjana. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, bagi saya juga pada awal-awal kuliah itu juga berpikiran bahwa bagaimana saya ini berkampus tetapi kemudian saya bisa aktif untuk berorganisasi, saya bisa aktif untuk menempuh akademisi saya, dan bagaimana saya mengikuti ritme yang di kampus ini secara tertata, rapi seperti itu Bang. Iya. Dan saya ini juga bukan dalam artian bukan mahasiswa yang kuliah-kuliah saja seperti tidak berorganisasi, tetapi saya ini juga mengurusi organisasi, bahkan beberapa organisasi Bang. Saya di tingkat pusat itu ada mengurus jaringan advokat kami Bang. Advokat kami. Jaringan advokat kami. Biasa ini. Kalau di Sumatera Selatan ini saya sebagai sekretaris jenderal Sekretaris Jenderal. Hima PUI seperti itu Bang. Jadi saya juga pernah berpikir Bang, bagaimana ya saya bisa menyelesaikan kampus ini padahal saya dalam artian mengurusi beberapa organisasi seperti itu. Apakah tidak mengganggu bagi skripsi saya? Tapi saya sudah membuktikan bahwa hal tersebut ternyata tidak mengganggu sama sekali Bang. Iya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah tentang pembagian waktu. Jadi apa sih yang perlu dibagi waktu? Saya rasa teman-teman di sini juga paham ya tentang membagi waktu. Tetapi hal yang paling penting dari membagi waktu itu adalah membuang bagaimana aktivitas yang tidak membawa kepada hal-hal yang positif, hal-hal produktif. Jadi saya kemudian di sini mengurangi aktivitas-aktivitas yang non produktif dan saya mencari aktivitas yang itu sekiranya dapat menambah wawasan saya. Ya saya bisa dibilang untuk membuat skripsi itu banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya. Saya juga heran kenapa saya ditanya orang untuk
bagaimana sih buat skripsi? Padahal saya kan sama-sama seperti mereka, kuliah seperti mereka, waktu jam belajar sama seperti mereka. Namun satu hal yang saya ingat bahwa ketika kuliah itu, apabila saya diberikan tugas oleh dosen, seperti halnya makalah, seperti halnya tugas-tugas yang lain, saya berusaha Bang, di sini berusaha untuk mengerjakan sendiri. Dalam artian, walaupun saya terkendala pada saat itu saya belum punya laptop Bang ya, pada awal-awal semester, tapi saya mencoba mencari solusi, entah itu saya ke perpus, atau saya meminjam teman. Dalam artian saya di sini ingin belajar membuat makalah, dan akhirnya hal itu pun berdampak kepada saat penyusunan skripsi. Jadi ketika menyusun skripsi itu sama saja sih seperti membuat makalah, dan saya alhamdulillah tidak terhambat di sini. Oke. Ini tuh Bang, Oke. masalah skripsi Bang. Ini Bang Gandhi, jadi banyak sekali nih pertanyaan dari eh, adik-adik kita SMA ya, Ya. adik kita siswa SMA yang mereka itu ketika mau masuk kampus ya, baik itu kampus negeri ataupun swasta, mereka ini biasanya ini memikirkan yang namanya biaya. Mereka takut ini Bang Gandhi, ketika mereka sudah memasuki kampus lah sudah ini, tapi mereka ini tidak ada biaya untuk belajar itu kan, untuk melanjutkan kuliahnya. Ini bagaimana Bang Gandhi terkait ini? Ya baik Bang, saya juga seperti itu Bang. Dulu saya sebelum kuliah saya sempat berpikiran, ya saya ini bukan bukan dalam artian keluarga yang menengah ke atas. Saya terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah Bang, dan saya juga sempat berpikiran bagaimana kuliah saya ini pasti memerlukan biaya besar kan. Tetapi ketika saya masuk kampus, saya percaya saja Bang, ternyata hal tersebut berjalan seiringnya waktu pun sampai saya selesai kuliah. Dan saya juga pada awal-awal kuliah tuh mencoba mendaftar beasiswa, bidik misi, kemudian ada beasiswa lagi saya daftari, ternyata Allah berkehendak lain, rezeki saya bukan di beasiswa ini. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata ya rezeki itu datang dari mana saja Bang. Ya, ketika saya ingin membayar UKT, ternyata kok ada rezekinya seperti itu Bang. Dan saya juga sempat berpikiran, saya ini di Palembang ternyata mau tinggal di mana, sedangkan dalam artian biaya yang saya punya ini apabila saya gunakan untuk membayar biaya kontrakan itu ya saya makan hanya pas-pasan seperti itu kan, dalam artian kurang. Tetapi banyak sekali kemudian teman-teman, kakak-kakak yang menawarkan tempat tinggal. Saya pernah ditawari tempat tinggal di Darut Tauhid kalau tidak salah Bang. Darut Tauhid itu yayasan Al-Quran. Di sana saya diberikan tempat tinggal, diberikan materi dan segala macam, dan bahkan di sana saya dididik oleh ustadz yang di sana seperti itu Bang. Jadi kalau adik-adik sekalian misalnya takut dengan biaya yang nanti dari mana, itu akan berjalan dengan sendirinya, dan insya Allah apabila niat kita bagus ketika kuliah, pasti rezeki itu datang dari mana saja. Oke, ini terima kasih banyak nih Bang Gandhi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang Gandhi ya. Siap. Ini bukan pertanyaan nih Bang Gandhi, tapi lebih meminta nih Bang Gandhi bahwasanya untuk memberikan motivasi nih bagi mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang lama, dan juga mahasiswa yang sampai hari ini belum selesai kuliahnya, itu belum wisuda. Nah, bagaimana motivasi Bang Gandhi ini untuk mereka? Jadi saya di sini bukan memberikan sebuah ilmu baru, tetapi belajar dari pengalaman Bang. Jadi ketika kuliah saya itu juga termasuk mahasiswa yang senang mencari informasi. Salah satunya adalah ketika ada lomba saya mencoba mendaftarkan diri, toh walaupun nanti di sana saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi saya mencari pengalaman itu. Dan kemudian kalau bicara mengenai organisasi itu akan berpengaruh kepada akademisi, ternyata saya membuktikan di sini Bang. Saya membuktikan sendiri, saya menjalani kuliah, saya menjadi pengurus salah satu organisasi. Dan kalau bicara tingkat kesibukan, ya teman-teman di sini tahu bagaimana organisasi itu. Organisasi itu tentu pasti sibuk orang-orangnya kan. Tetapi ternyata tidak berpengaruh kepada ketika saya menyelesaikan tugas akhir saya. Dan kepada teman-teman ataupun adik-adik ataupun yang belum selesai kuliahnya di sini,
Yang pertama, bagaimana sih cara menyelesaikan kuliah? Yang pertama adalah lawan rasa malas. Itu kuncinya, Bang. Iya. Toh ketika kita membuat skripsi, membuat tugas, itu pasti yang datang itu bukan godaan apa, tapi godaan malas. Ya, memang ya kebanyakan orang itu males ya. Ya, godaan malas itu pasti ada, Bang. Tetapi tinggal kita memanajemennya. Ya, kita boleh. Saya pun seperti ini. Dalam 1 minggu itu saya khususkan setiap hari Minggu saya beristirahat total. Saya tidak mau memikirkan apa-apa, tapi saya ingin beristirahat dalam artian refreshing ya, Bang ya. Dalam refreshing ini untuk memulihkan mental kita, untuk melanjutkan kesibukan-kesibukan kita. Dan selain melawan rasa malas, yang pertama adalah cari teman-teman yang berpengaruh bagi Teman yang kita. berpengaruh ini seperti apa ini Bang Gandhi? Teman yang berpengaruh dalam artian seperti ini, Bang. Ya, kita ini pengen menjadi orang yang hebat. Yang hebat, menjadi orang yang berprestasi. Ya, carilah teman yang hebat dan berprestasi, seperti itu, Bang. Jangan mencari teman yang kemudian kerjaannya rebahan. Mohon maaf ya, kerjaannya rebahan, bermain HP, segala macam, bermain game. Ya, kalau itu dalam tahap yang wajar, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu sudah terlalu overdosis kemalasannya, ya kita tidak apa-apa kita jadikan teman, tapi jangan sampai dia menjadikan teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita cari teman yang seperti itu, yang orientasinya itu punya visi besar, seperti itu, Bang. Oke, ini luar biasa nih dari Bang Gandhi ya, jawabannya bahwasanya untuk adik-adik yang mahasiswa baru ataupun yang sedang kuliah sekarang ya, bahwasanya kita untuk senantiasa tetap istiqomah. Bagi mahasiswa yang lama itu istiqomah, kuatkan, jangan sampai kita memudahkan sifat malas ya. Dan juga bagi adik-adik yang tidak ada dana ya, berpikiran bahwasanya kuliah tidak akan bisa kalaupun tidak ada dana, ini adalah pemikiran yang sangat salah ya. Jadi kita usaha dulu ya, menjadda wajada ya. Jadi kita harus berusaha dulu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita dan akan menolong kita ya. Mungkin ini saja kawan-kawan yang bisa kami kasih ini ya, motivasi ya, untuk sharing-sharing, Bang. Sharing santai gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kita juga adik-adik kita. Kami dari channel Media Dakwah TV mohon untuk kawan-kawan meng-like ya, share, komen dan dikirimkan ke yang lainnya. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang untuk memberikan motivasi dan sebagainya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.